Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 2. Bagian 1. Aku bisa dengan jelas merasakan denyut pembuluh darah di ujung jari-jariku. Mereka bergerak seperti hidup. Menatap mata pemanah yang menemui ajal di tanganku sendiri, aku tidak merasakan sedikit pun rasa bersalah. Meskipun ini adalah pembunuhan pertamaku, aku tidak merasa takut karena aku hanya membunuh untuk memastikan kelangsungan hidupku. Apa yang salah dengan bajingan itu? Dia baru saja menggunakan berkedip, kan? Prajurit berkelas pemimpin berteriak saat dia melihat gerakanku yang cepat dan lincah. Dia menggunakan gerakan yang tidak biasa. Cepat bunuh dia. Pendinginan berkedipku belum selesai. Aku membalikkan tubuh pemanah dan mendorongnya dengan tendangan. Semburan darah memancar dari mayat itu, mengaburkan pandangan mereka yang mendekatiku, dan salah satunya bahkan menabrak mayat itu. Sambil memegang anak panah yang dicuri dari pemanah di tanganku, aku dengan cepat berguling di tanah dan menggunakan berkedip ke arah cabang-cabang pohon yang berada secara diagonal di atas. Pshh! Ini adalah pertama kalinya aku menggunakan berkedip ke arah atas, jadi penyesuaian jarak awalnya membingungkan. Aku tidak bisa menempatkan kakiku dengan benar dan terpeleset. Nyaris menggenggam cabang dengan satu tangan, aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Anehnya, bahu dan otot punggungku yang kuat mengangkatku ke atas pohon sesuai kehendakku. Tanpa waktu untuk mengikat tali ke busur, aku dengan cepat bersembunyi di balik tiang kayu, nyaris menghindari lautan api yang melanda pohon dalam detik berikutnya. Boom! Ledakan kecil merobek puncak pohon, tetapi api tidak bertahan lama. Mungkin karena pohon itu lembab akibat salju. Kriet, aku mempersenjatai tali dengan anak panah, menggunakan berkedip pada cabang ke arah seberang, dan mengarahkan pandanganku ke belakang seorang penombak yang ceroboh yang mengejar bayanganku. Kakiku. Apakah aku meleset? Arahannya sedikit meleset dan akhirnya mengenai kaki penombak. Meskipun anak panah di dunia ini memiliki beberapa derajat sihir, panduan arah, aku masih meleset karena aku belum pernah menggunakan anak panah sebelumnya. Beruntung, aku berhasil mengenai kakinya. Meski begitu, aku membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Beralih ke yang berikutnya. Bola api lain terbang ke arahku, tetapi aku melompat dari pohon tanpa ragu. Namun, karena ketinggiannya cukup tinggi, aku bisa patah tulang atau dua jika jatuh. Orang itu berdiri di posisi di mana aku tampaknya akan jatuh dan mengangkat tangannya untuk menahan dampak dengan tubuhku. Tetapi aku menusukkan belati ke celah di antara tangannya. Suara keras itu berarti aku bertabrakan dengannya daripada menusuknya. Jadi aku memaksakan diri untuk menghadapi langit dan segera menggunakan berkedip. Salah satu fitur khusus keterampilan berkedip. Momentum sebelum menggunakan berkedip akan dipertahankan. Saat aku mengambil napas dalam-dalam sambil melihat penyihir yang sedang merapal mantra dari depan, aku terkejut. Ku berguling di tanah dengan sensasi mencekik dan aku bisa merasakan pusaran mana. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan mana hari ini. Tetapi karena pengalaman sebelumnya, aku menyadari apa fenomena ini hanya dengan naluri. Pembalikan sihir. Ini adalah salah satu fenomena yang terjadi ketika perapalan sihir gagal. Ketika pembalikan terjadi, ledakan terjadi sesuai dengan skala kekuatan penyihir dan penyihirnya yang menerima kerusakan. Jika ini adalah permainan, penyihir akan menderita kerusakan hanya dari ledakan itu. Tetapi apakah itu sama dalam kehidupan nyata juga? Setelah sampai di titik itu, aku berjongkok sekuat mungkin. Boom! Seluruh sekitarku dilanda ledakan kecil. Aku berguling-guling di tanah beberapa kali untuk mengurangi dampaknya. Mungkin level penyihir itu lebih rendah dari yang diharapkan. Ledakan pembalikannya tidak seperti bom bertenaga, tetapi karena aku berada di dekatnya, kulitku sedikit terbakar. Aku terbatuk paksa karena rasa sakit yang menyengat. Tetapi dengan perasaan ngeri bahwa sesuatu mendekati kepalaku, aku tanpa sadar menundukkan kepalaku. Sebuah anak panah melintas di atas rambutku dan mengenai pohon di sebelahku. Itu sangat tidak biasa. Satu-satunya pengejar yang tersisa adalah seorang prajurit dengan baju besi dan seorang pemanah sihir. Karena keduanya memiliki leher yang terbuka, mungkin saja menghabisi mereka jika aku mengarahkan pada titik vital itu. Dengan perlahan memegang belati, aku bangkit dan bersiap. Prajurit itu mengangkat sudut mulutnya untuk berbicara. Kecepatan reaksimu sepertinya tidak nyata, dan kamu menggunakan sihir yang tidak biasa. Siapa kamu sebenarnya? Kecepatan reaksiku jauh lebih baik daripada pemain profesional manapun.
Jadi, aku selalu muncul di siaran khusus dalam permainan apapun. Aku juga pernah memenangkan juara pertama dalam kompetisi dunia, di mana mereka menguji kecepatan respons dengan klik. Namun, tidak peduli seberapa cepat manusia, mereka tidak pernah bisa menghindari anak panah, terutama dengan punggung menghadap mereka. Selain itu, mereka bahkan lebih sulit dihindari ketika ditembakkan dari jarak sedekat itu. Jika kamu seorang penyihir yang terampil, itu masih bisa dimengerti dengan indera terpesonamu. Tetapi kamu hanya seorang idiot yang bahkan tidak bisa menggunakan sihir. Aku tidak mengerti. Kenapa tidak kamu beritahu sebelum kamu mati? Retardasi akumulasi mana yang memperkuat semua indera manusia praktis tidak berguna dalam masyarakat sihir. Tetapi itu mengejutkan menawarkan kemampuan fisik yang luar biasa. Namun, aku tidak berniat untuk berbicara, dan prajurit itu terkikik seolah-olah dia menyadarinya. Ya, mari kita lihat apakah kamu bisa bergerak dengan tubuhmu yang terluka itu. Sebuah provokasi selalu terasa kekanak-kanakan bagiku, dan aku sering menolak untuk merespons omong kosong seperti itu. Apakah kamu punya ramuan? Aku punya sesuatu untuk diminum. Bagus. Aku mengambil posisi saat aku menarik belati sedikit demi sedikit. Aku akan membunuhmu dan meminumnya, jadi hati-hati agar tidak kehilangannya. Berkedip. Pada saat tubuhku menjadi kabur, prajurit itu mengangkat perisainya dan menutupi leher serta wajahnya. Aku sudah mengetahui bagaimana kamu menggunakan berkedip. Sebelumnya, ketika aku mengaktifkan berkedip, aku akan mengayunkan belati setelah tubuhku menjadi diam. Jadi itu tidak pernah membawa momentum berkedip. Selain itu, belati yang kuayunkan tidak terlalu mengancam. Sisa tubuh prajurit itu dilindungi oleh baju besi, jadi dia memutuskan untuk hanya melindungi wajah dan lehernya. Dan di sisi lain, aku mendekati wajah lawan dengan konsentrasi mematikan sambil menggunakan berkedip. Prajurit yang merasa bangga dengan visinya yang jauh, mengangkat perisainya, dan pada saat yang sama, menginjak lantai dengan keras. Pemecah gelombang.